Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat 5A. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita sudah memasuki tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang dibahas, bahasa Indonesia, dengan materi membuat peta pikiran dari teks bacaan. Peta pikiran adalah suatu cara untuk mengolah informasi menjadi lebih rinci dan lebih menarik. Peta pikiran memberikan banyak manfaat, di antaranya membantu kita dalam menemukan informasi penting dari bacaan, memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi, mempermudah membuat konsep dari suatu materi, serta memudahkan kita memahami isi bacaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat peta pikiran. 1. Tentukan judul bacaan sebagai cabang utama. 2. Tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. 3. Gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dengan cabang turunan. Pelajaran kedua IPA dengan materi manfaat air bagi makhluk hidup. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Air begitu penting bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Sangat tepat jika ada yang mengatakan bahwa air merupakan sumber kehidupan. 1. Manfaat air bagi manusia. Manusia menempatkan air sebagai kebutuhan pokok yang harus diutamakan dalam keberlangsungan hidup. Berikut adalah manfaat air bagi kehidupan manusia. A. Keperluan rumah tangga. Misalnya, air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan mengepel lantai. B. Keperluan industri. Misalnya, air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. C. Keperluan rekreasi dan olahraga. Ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya olahraga renang, selancar, dayung, dan arung jeram. D. Keperluan pertanian dan peternakan. Para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang banyak untuk mengairi sawah dan lahan pertaniannya. Para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara ternak mereka. E. Keperluan transportasi. Misalnya dalam pelayaran sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Demikian juga di daerah Kalimantan, air sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi penduduk setempat. 2. Manfaat air bagi hewan. Air merupakan bagian penting dan terbesar dalam tubuh hewan. Air sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan seperti pengaturan suhu tubuh dan membantu proses pencernaan. Hewan juga membutuhkan air seperti manusia dan tumbuhan. Hewan memanfaatkan air untuk keperluan sebagai berikut. A. Untuk minum. Sebagai makhluk hidup, hewan memerlukan air untuk metabolisme dalam tubuh hewan. B. Sebagai tempat hidup. Ada beberapa hewan yang hidup di air, misalnya berbagai jenis ikan, udang, lumba-lumba, dan ikan paus. C. Untuk membersihkan tubuhnya. Hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya. Misalnya, kerbau biasanya membersihkan tubuh dengan cara masuk ke dalam air.
D. Sebagai alat perlindungan. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air agar kuda Nil bisa menghindari panas terik sinar matahari di siang hari. 3. Manfaat air bagi tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air untuk melakukan proses fotosintesis, dan air merupakan hal yang paling penting di dalam proses fotosintesis. Karena di dalam proses fotosintesis, air akan dibawa oleh akar ke dalam batang dan sampai ke daun. Berikut ini adalah beberapa contoh kegunaan air bagi tumbuhan. A. Sebagai tempat hidup. Ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, misalnya eceng gondok, teratai, dan pandan air. B. Menjadi pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan. Zat hara yang ada di dalam tumbuhan dilarutkan oleh air dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. C. Menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik, hasil fotosintesis, dan olahan sel lainnya. Materi pembelajaran hari ini selesai, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema hari ini menjawab soal-soal berikut dengan tepat. 1. Apa manfaat membuat peta pikiran berdasarkan bacaan? 2. Tuliskan langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan bacaan. 3. Tuliskan 3 contoh olahraga yang memanfaatkan keberadaan air. 4. Tuliskan 3 contoh manfaat air bagi tumbuhan. 5. Mengapa air dapat dikatakan sebagai alat perlindungan bagi hewan? Anak-anak hebat 5A, selesai sudah untuk pembelajaran di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.